Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini kita mau bahas tentang pemerintah Indonesia yang telah membatalkan haji tahun 2021 karena pandemi COVID-19. Pembatalan itu disebut-sebut karena kelangkaan vaksin COVID-19. Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali mengatakan berdasarkan penjelasan dari PLT Menteri Media Penerangan Saudi, mutasi virus COVID-19 dan kelangkaan vaksin menjadi salah satu alasannya. Walaupun sudah terang-terangan penjelasan dari pihak pemerintah Arab dan juga pemerintah Indonesia, tapi masih ada saja pihak-pihak yang membuat pernyataan provokatif terkait keputusan pembatalan haji. Provokasi apa saja yang beredar agar masyarakat waspada, jernih melihat persoalan? Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Irma Suryani Caniago, politisi Partai Nasdem. Halo Bu Irma, apa kabarnya Ibu? Halo Kori, halo Taganian, selamat pagi, salam sehat selalu, semoga kita terhindar dari COVID-19. Amin. Jadi Ibu Irma, apa saja Bu provokasi yang Ibu dengar menyusul pembatalan haji tahun ini Bu? Ada beberapa oknum yang saya sebut oknum ya, yang mengatakan bahwa dari zaman Belanda sampai hari ini tidak pernah ada pembatalan pemberangkatan haji gitu dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya di tahun saya lupa tahunnya, tapi pada saat itu pernah juga dilakukan beberapa kali pembatalan. Kalau nggak salah waktu itu oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari kalau nggak salah ya. Nah, tapi kan pembatalan tersebut memang memiliki alasan yang jelas gitu ya, alasan yang jelas, kemudian memang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Sampai hari ini pun gitu ya, pembatalan yang dilakukan juga memiliki alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama soal kelangkaan vaksin dan juga ada perbedaan vaksin yang digunakan di Arab Saudi misalnya yang digunakan di Indonesia. Tetapi harus kita pahami bahwa soal vaksin ini kan peraturan baru dari Arab Saudi yang disampaikan ke Indonesia. Jadi kan kita nggak bisa juga berbuat apa-apa karena memang ini baru, peraturan baru. Tidak pernah berpikir sejauh itu. Iya. Nah, mereka yang Ibu sebut oknum pembuat provokasi ini Bu ya, apa mungkin mereka tidak mengikuti informasi? Saya kira tidak mengikuti informasi dan tidak punya data gitu. Tidak mengikuti informasi, tidak punya data yang lengkap, tapi bicara ke publik ini kan nggak boleh sebenarnya ya. Ini orang yang tidak bertanggung jawab menurut saya. Jadi harusnya oknum-oknum tersebut ya memiliki data yang cukup dulu sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan hoax jatuhnya gitu. Masa ada ya mantan presenter yang menyatakan bahwa kalau nggak naik haji pintu surga nggak terbuka gitu ya. Ini kan pendapat bodoh gitu ya. Allah itu maha adil gitu, maha adil ya, sudah dijelaskan Allah itu maha adil. Kalau yang nggak naik haji nggak dapat pintu surga, gimana orang yang nggak mampu? Karena untuk berangkat haji itu diwajibkan bagi yang mampu. Nah kalau yang nggak mampu berangkat haji, apakah kemudian pintu surga juga nggak terbuka? Kan nggak juga, gitu kali. Iya, siapa saja Ibu oknum-oknum ini dan bagaimana masyarakat mengidentifikasi ciri-ciri para provokator ini Bu? Ya kan kita tahu ya di media, saya nggak mau sebut nama. Karena saya pikir gitu ya, saya pikir masyarakat sudah tahu kok siapa yang bicara ngawur gitu ya. Mulai dari ada ustadz, ada politisi, kemudian ada presenter gitu ya. Ini menurut saya kita sama-sama tahu lah gitu ya. Berarti orang-orang ini tidak mengikuti berita ya, atau memang tidak mau tahu dengan berita yang dan fakta yang benar juga saya nggak ngerti gitu ya. Tapi ini adalah ciri-ciri orang yang tidak memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara gitu ya. Yang kepingin selalu Indonesia ini gaduh gitu. Harusnya kan sebagai orang tokoh-tokoh masyarakat gitu ya, harusnya memberikan informasi yang valid gitu ya, berdasarkan data gitu. Itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh Indonesia agar Indonesia ke depan menjadi lebih baik, Kori. Apa sebenarnya tujuan para provokator itu Bu? Atau apa mungkin yang seperti Bu Irma tadi bilang hanya ingin Indonesia gaduh? Atau memang pekerjaan mereka mencari kelemahan pemerintah? Yang pertama benci dengan pemerintah itu pasti, karena tidak satu golongan misalnya ya, bukan
bagian dari yang mereka dukung, misalnya seperti itu bisa. Dan yang kedua, banci tampil, kepingin tampil di media gitu ya, selalu ingin tampil di media dan selalu diberitakan, itu ada juga. Kemudian ada lagi gitu ya, yang memang dasarnya tidak punya tidak punya data gitu, tapi pengen ngomong gitu ya, nggak ngerti agama, ngerti agama, tidak punya ilmu, tapi pengen ngomong gitu. Jadi seolah-olah ini saya sekarang sudah hijrah loh ya. Saya ini udah menjadi muslim yang baik gitu ya. Nah, kemudian bisa ngomong seenaknya soal agama, padahal ilmunya masih cetek gitu. Kan nggak boleh gitu ya. Maka belajarlah pada guru yang betul-betul paham soal agama, baru kemudian bicara gitu. Saya punya seorang guru, ustadz, profesor bahkan, tapi saya sering chatting sama beliau soal misalnya, ini ayat ini apa Ustadz artinya gitu, terjemahannya seperti ini, bagaimana implementasinya. Saya suka ngobrol sama beliau, tapi tidak pernah satu kali pun beliau bersikap menggurui. Beliau menginformasikan, karena kan ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasabiat, ada yang bisa dipahami secara harafiah dan ada yang enggak, karena itu memang dogma gitu. Nah, kalau yang gini-gini aja gitu ya, ada beberapa oknum yang nggak ngerti. Nah, jangan ngomong dong soal agama, sensitif gitu ya, gitu Kori. Iya, memang bahaya sekali ya Bu ya, provokasi yang dilontarkan ini ya, bahwa pintu surga tertutup kalau tidak naik haji gitu ya. Ini saya ingin sampaikan Kori ya. Di Al-Baqarah ayat 115 ya, di situ saya terjemahannya aja lah ya, sampaikan ya. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah, wajahku. Sesungguhnya Allah maha luas. Artinya Kori, kemanapun kita menghadapkan wajah ketika kita sholat, di situ ada Allah. Gitu ya. Nah, sebaik-baik engkau menghadap, maka hadapkanlah wajahmu ke Baitullah. Jadi kalau kita nggak ngerti, kita sedang di hutan dimanapun, kalau kita mau sholat kita nggak tahu kiblat, nggak ada masalah, karena dimanapun ada Allah. Nah, saya ingin mengupas soal pintu surga terbuka hanya ketika kita melakukan ibadah haji, kan seperti itu kalimat yang dia tulis gitu ya. Sebenarnya pintu surga itu akan terbuka melalui amal ibadah kita secara komprehensif, secara keseluruhan. Bukan hanya ketika kita sedang berada di Mekah kemudian pintu surga terbuka, enggak juga. Tergantung tujuan ke Mekah itu apa, beribadah haji itu tujuannya apa. Kalau tujuannya cuma gagah-gagahan, cuma kepengen dilihat publik bahwa oh saya sudah haji gitu ya. Nah, kalau itu yang dilakukan Kori, artinya kalau itu yang dilakukan, artinya dia tidak akan mabrur hajinya. Gitu, hajinya nggak akan mabrur. Nah, untuk bisa mabrur seperti apa? Nggak usah banyak ngomong, berdoa saja di sana dengan baik, minta ampunan. Soal ampunan kita itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Allah yang tahu. Jadi nggak usah bicara surga dan neraka, itu hak mutlak Allah gitu loh. Gitu Kori. Ya. Ini pertanyaan terakhir Bu Irma, apakah Bu Irma ada saran kepada para provokator ini dan juga saran kepada masyarakat ketika mendengar atau membaca pernyataan provokatif tentang pembatalan haji, Bu? Ya, hati-hati ya, jangan membaca judul, itu yang pertama. Kalau ingin tahu apakah berita ini hoax atau berita ini valid ya, jangan baca judul, baca isi, itu yang pertama. Dan yang kedua, lihat yang bicara ini provokator atau bukan provokator, itu bisa dilihat. Kalau setiap hari ngomongnya negatif dan tidak by data, itu pasti provokator. Nah, yang ketiga, jangan pernah mendengarkan orang ngomong kalau dia nggak ngerti masalahnya, ya. Dia tidak berilmu, gitu ya. Ngomong agama itu harus berilmu, karena kalau dia tidak berilmu menjadi buta, gitu ya. Kalau dia berilmu tapi tidak beragama, maka dia menjadi sesat. Nah, kalau orang yang baru mulai hijrah, mulai belajar agama, dalami saja dulu agama, ya. Pahami dulu. Lakukan yang namanya rukun iman, ya, pahami rukun Islam, kemudian jadilah imam yang baik di keluarga dulu, baru ngomong ke publik.
Kalau baru tahu sedikit-sedikit aja nggak usah bangga-banggaan lah, nggak usah sok-sokan seolah-olah sudah menjadi muslim yang baik dan orang lain tuh di bawah dia. Oh nggak begitu ya. Kalau yang namanya iman itu hanya Allah saja yang bisa menilai, bukan orang lain, bukan cuma juga ustadz-ustadz itu bisa menilai seseorang apakah imannya bagus atau tidak bagus, karena yang bisa menilai itu adalah Allah, karena itu merupakan hak mutlak Allah. Jadi biarkanlah semuanya berjalan pada tempatnya, ya, pada tupoksinya. Kalau itu bukan tupoksinya nggak usah ngomong, gitu ya. Nah, jadi ada orang yang sengaja pengen tampil selalu menyerang pemerintah karena apa? Ingin mendapatkan suara dari orang-orang yang yang membenci pemerintah, gitu loh. Ini kan sebenarnya politisi-politisi busuk yang melakukan hal-hal seperti ini, gitu ya. Jadi dia kalau tidak melakukan itu dia nggak dapat suara. Ada lagi misalnya beberapa ustadz yang selalu juga menyerang pemerintah tapi tidak pernah bersikap fair untuk bisa menyampaikan ke publik ketika pemerintah benar. Harusnya kan ketika pemerintah benar katakan benar, kalau pemerintah salah maka katakan salah, itu baru kritisi yang baik gitu. Nah begitu juga dengan presenter yang baru-baru mulai belajar agama ini, belajar dululah ya, jadilah imam yang baik bagi keluarga dulu gitu. Jangan dulu mohon maaf nih, ada ya yang dulu masih pakai hot pants istrinya gitu, sekarang udah hijrah tiba-tiba ngomong bahwa seolah-olah dirinya hijrah dan sudah ini jaminan surga loh. Enggak juga gitu. Kenapa? Karena sekecil-kecilnya perbuatan dosa ada hukumnya, dan sekecil-kecil perbuatan baik ada juga pahalanya gitu. Semuanya ditimbang gitu ya. Perbuatan baik ada pahalanya. Perbuatan yang tidak baik dulu juga ada juga dosanya gitu. Jadi nggak usah terlalu sok mau mengatakan bahwa saya ini hijrah, kemudian saya ini sudah Islam yang baik, foto sedang ngaji di depan Al-Quran, nggak perlu. Saya kalau ngaji nggak pernah saya foto-foto, gitu ya. Saya berjemaah dengan keluarga saya juga nggak perlu saya foto-foto dan nggak perlu saya share ke publik, karena itu urusan saya, urusan privat saya dengan Allah, gitu ya. Jadi gibah juga jadinya nanti. Gitu kok. Oke. Lucu Baik, gitu ya. Ini terima lucu kasih, gitu ya. Ibu. Baru paham agama sedikit tapi sudah bicara banyak, gitu juga nanti sesat gitu. Iya, baik. Terima kasih Ibu Irma untuk waktunya. Sama-sama. Sukses selalu ya, Bu ya. Amin, amin. Ya, Tagarian, Salam demikian ke-Indonesiaan ya. Salam Indonesia. Ya, Tagarian, demikian perbincangan saya bersama Irma Suryani Caniago, politisi Partai Nasdem. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.